Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Liswidia Andriarsi selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Belajar Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pragmatik. Yang pertama, pengertian pragmatik. Pragmatik menurut para ahli, yang pertama ada menurut Lech, pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang semakin dikenal pada masa sekarang ini. Walaupun pada kira-kira 2 dasawarsa yang silam, ilmu ini jarang atau hampir tidak pernah disebut oleh para ahli bahasa. Hal ini dilandasi oleh semakin sadarnya para linguis bahwa upaya untuk menguak hakikat bahasa itu tidak akan membawa hasil yang diharapkan tanpa didasari pemahaman terhadap pragmatik, yakni bagaimana bahasa itu digunakan dalam komunikasi. Yang kedua, menurut Purwo, mendefinisikan pragmatik itu sebagai telaah mengenai makna tuturan, menggunakan makna yang terikat konteks. Dan yang ketiga, menurut Verhaer, pragmatik itu merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas tentang apa yang termasuk struktur bahasa sebagai alat komunikasi antar penutur dan pendengar, dan sebagai pengacauan tanda bahasa pada hal-hal ekstralingual yang dibicarakan. Lanjut B, konteks dan situasi pertuturan. Yang pertama, konteks tutur. Konteks adalah seperangkat asumsi yang dibangun secara psikologis oleh penutur dan pendengar sesuai dengan pengetahuannya tentang dunia. Konteks ini tidak hanya terbatas pada ujaran saat ini dan ujaran sebelumnya, tetapi menyangkut semua yang dapat terlibat dalam interpretasi seperti harapan masa depan, hipotesis ilmiah, kepercayaan terhadap keagamaan, kenangan lucu, asumsi tentang kebudayaan, faktor sosial, norma sosial, dan sebagainya, dan kepercayaan terhadap penutur atau sebaliknya. Konteks ini mempengaruhi interpretasi pendengar terhadap ujaran atau wacana. Yang kedua ada situasi tutur. Rustono menyatakan bahwa situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan. Hal tersebut berkaitan dengan pendapat yang menyatakan bahwa tuturan itu merupakan akibat, sedangkan situasi merupakan penyebab terjadinya tuturan. Sebuah peristiwa tutur dapat terjadi karena adanya situasi yang mendorong terjadinya peristiwa tutur tersebut. Lech mengemukakan sejumlah aspek yang senantiasa harus dipertimbangkan dalam rangka studi pragmatik. Aspek-aspek itu adalah yang pertama, penutur dan lawan tutur. Aspek yang terkait dengan penutur dan mitra tutur tersebut antara lain aspek usia, latar belakang sosial, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat keagraban. Yang kedua ada konteks tuturan. Konteks tuturan linguistik adalah konteks dalam semua aspek fisik atau setting sosial yang relevan dari tuturan yang bersangkutan. Konteks tuturan mencakupi aspek fisik atau latar sosial yang relevan dengan tuturan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, tujuan tuturan. Tujuan tuturan adalah apa yang ingin dicapai penutur dengan melakukan tindakan bertutur. Yang keempat, tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas. Tuturan itu dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan atau aktivitas karena dalam peristiwa tuturan dapat menimbulkan efek sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh tangan atau bagian tubuh lain yang dapat menyakiti orang lain atau mengekspresikan tindakan. Dan yang kelima, tuturan sebagai bentuk tindak verbal. Tuturan sebagai produk tindakan verbal akan terlihat dalam setiap percakapan lisan maupun tertulis antara penutur dan mitra tutur. Lanjut C, tindak tutur. Tindak tutur adalah salah satu analisis pragmatik yang mengkaji bahasa dengan aspek pemakaian aktualnya. Cair menyatakan bahwa tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu.
Dalam tindak tutur, lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Jenis-jenis tindak tutur berkenaan dengan tuturan, Austin itu membedakan 3 macam tindakan. Yang pertama, tindak tutur lokusi, yaitu tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan kalimat sesuai dengan makna di dalam kamus dan menurut kaidah sintaksisnya. Contoh, Ani berkata, "Ibu sedang memasak di dapur." Kalimat tersebut memiliki informasi bahwa ibu dari si Ani tersebut sedang memasak di dapur. Yang kedua ada tindak tutur ilokusi, yaitu tindak tutur yang mengandung maksud berkaitan dengan siapa bertutur kepada siapa, kapan dan di mana tindak tutur itu dilakukan dan lain sebagainya. Tindak tutur ilokusi berkaitan dengan beberapa fungsi di dalam pikiran pembicara. Contohnya, ayah berkata, "Ujian sudah dekat." Jika sang ayah bicara pada anaknya, maka yang timbul di pikiran anak mungkin saja bisa berupa teguran dari sang ayah agar dia itu lebih rajin belajar karena ujiannya sudah semakin dekat. Dan yang ketiga, tindak tutur perlokusi, yaitu tindak tutur yang pengujarannya dimaksudkan untuk mempengaruhi mitra tutur. Tindak tutur perlokusi ini memiliki akibat tuturan. Tindak tutur perlokusi terjadi bila lawan tutur melakukan sesuatu setelah adanya lokusi dan ilokusi. Dari contoh 2 yang tadi, maka perlokusinya itu adalah anak belajar dengan rajin karena ujian sudah dekat. Lanjut D. Peranggapan. Peranggapan berasal dari kata to presuppose yang dalam bahasa Inggrisnya berarti to suppose beforehand, menduga sebelumnya, dalam arti sebelum pembicara atau penulis mengucapkan sesuatu yang sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang kawan bicara atau hal yang dibicarakan. Seperti contoh berikut. A berkata, "Aku sudah membeli bukunya Pak Pranowo kemarin." B menjawab, "Dapat potongan 30% kan?" Contoh percakapan di atas itu menunjukkan bahwa sebelum bertutur, A itu memiliki peranggapan bahwa B sudah mengetahui maksudnya, yaitu terdapat sebuah buku yang ditulis oleh Pak Pranowo. Selanjutnya, George Yule mengklasifikasikan peranggapan ke dalam 6 jenis peranggapan, yaitu yang pertama, peranggapan eksistensial. Peranggapan ini adalah peranggapan yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan atau jati diri referen yang diungkapkan dengan kata yang definit. Contohnya, mobil itu berjalan. Peranggapan dalam tuturan tersebut menyatakan keberadaan mobil tersebut, yaitu ada mobil berjalan dan ada orang yang menyetir mobil tersebut. Yang kedua ada peranggapan faktif. Peranggapan ini di mana informasi yang diperanggapkan itu mengikuti kata kerja dapat dianggap sebagai suatu kenyataan. Contoh, kami menyesal mengatakan kepadanya. Dalam kalimat di atas, peranggapannya itu adalah kami mengatakan kepadanya. Pernyataan tersebut menjadi faktual karena telah disebutkan dalam tuturan. Lanjut yang ketiga, peranggapan leksikal. Peranggapan ini sebagai bentuk peranggapan yang menghasilkan makna yang dinyatakan secara konvensional, ditafsirkan dengan peranggapan bahwa satu makna lain dipahami. Contoh, mereka mulai mengeluh. Peranggapan pada tuturan di atas adalah sebelumnya mereka tidak mengeluh. Peranggapan tersebut itu muncul dengan adanya penggunaan kata mulai, bahwa sebelumnya tidak mengeluh namun sekarang itu sudah mengeluh. Yang keempat ada peranggapan non-faktif, adalah suatu peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Contohnya, andai aku seorang anggota DPR, dari tuturan di atas itu peranggapannya yang muncul adalah aku bukan anggota DPR. Penggunaan andai sebagai pengandaian bisa memunculkan peranggapan non-faktif.
Yang kelima ada peranggapan struktural. Peranggapan ini mengacu pada struktur kalimat tertentu yang telah dianalisis sebagai peranggapan secara tetap dan konvensional bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya. Contoh, kemana Gayus bertamasya? Tuturan di atas itu menunjukkan peranggapan yaitu Gayus bertamasya. Peranggapan yang menyatakan keberadaan sebagai bahan pembicaraan yang dipahami oleh penutur melalui struktur kalimat tanya yang menanyakan kemana. Dan yang terakhir ada peranggapan counterfaktual. Peranggapan ini bahwa yang diperangkapkan itu tidak hanya tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikan dari benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Contoh, kalau Angji mengaku dia akan dipenjara. Dari contoh di atas itu kita menemukan peranggapan yang muncul dari Anji tidak mengaku. Peranggapan tersebut itu muncul dari kontradiksi kalimat dengan adanya penggunaan kata kalau. Penggunaan kalau itu membuat peranggapan yang kontradiktif dari tuturan yang disampaikan. Lanjut yang terakhir, implikator. Implikator itu mengacu kepada jenis kesepakatan bersama antara penutur dan lawan tuturnya. Kesepakatan dalam pemahaman bahwa yang dibicarakan harus saling berhubungan. Jenis-jenis implikator yang pertama, implikator konvensional adalah implikator yang diperoleh langsung dari makna kata, bukan dari prinsip percakapan. Tuturan berikut ini mengandung implikator konvensional. Contoh yang pertama, Lia orang Tegal. Karena itu kalau bicara ceplas-ceplos. Dan yang kedua, Poltak orang Batak. Jadi raut mukanya terkesan galak. Lanjut ada implikator non-konvensional atau implikator percakapan, yaitu implikasi pragmatik yang tersirat di dalam suatu percakapan. Contoh, seorang kakak mengatakan pada adiknya yang sedang menangis, "Bapak datang, jangan menangis lagi." Pernyataan tersebut bukan berarti seorang bapak yang datang dari suatu tempat, tetapi kebiasaan si bapak yang marah jika melihat anaknya menangis, sehingga kakak menyuruh adiknya untuk tidak menangis lagi. A. Jam berapa ini? B. Tenang saja, gerbang sekolah ditutup 10 menit lagi. Itu juga termasuk implikator non-konvensional. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang sulit dipahami atau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.